Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Muhibuddin di channel Muhib Channel. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita lanjut di dalam videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat-sahabat semuanya yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin membahas satu nasihat yang mungkin bermanfaat untuk pribadi kita. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, saya sudah berkhidmat kepada ratusan guru dan saya juga membacakan ribuan hadis. Di antara ribuan hadis tersebut cuman satu hadis yang selalu saya amalkan. Maka ketika itu sahabat yang lain mengatakan kepada Imam Al-Ghazali, kenapa cuma hadis itu yang kebiasaan Anda, kebiasaan Imam Al-Ghazali mengamalkan? Karena jawaban daripada Imam Al-Ghazali, beliau menjawab, karena setelah saya berpikir, saya menjumpai bahwa keselamatan saya lantaran mengamalkan hadis tersebut. Apakah hadis itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka biqadari maqamaha fiha." Beramallah li dunyaka bagi dunia engkau biqadari maqamaha fiha. Beramallah bagi dunia engkau sekedar engkau hidup di dalam dunia. Bekerjalah untuk dunia sekedar engkau bertahan hidup di dalam dunia. Karena tujuan kita di dunia ini bukan untuk mengerjakan perbuatan yang memperberat kepada dunia, yang diperbimbang kita daripada dunia. Karena tempat abadi kita adalah nanti di akhirat. Makanya cuman sekedar saja untuk dunia, untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya hadis Rasulullah, wa'mal li akhiratika biqadari baqaiha fiha. Biqadari baqaika fiha. Selanjutnya, beramallah li akhiratika bagi akhirat engkau. Biqadari baqaika dengan kadar engkau kekal di dalam akhirat. Karena negeri yang kekal adalah negeri akhirat. Dunia ini cuman sementara, sedangkan akhirat yang selama-lama. Maka hidup di dunia ini cuma untuk bercocok tanam bagi akhirat. Saat ini di dunia kita menyemai adapun bercocok tanam, akan tetapi hasilnya nanti kita petik ketika kita sudah di akhirat. Tujuan kita hidup di dunia cuman beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, yaitu tidak kami ciptakan akan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Makanya jadilah hidup ini menjadi manfaat dan beribadah kita kepada Allah. Jangan jadikan kita hidup di dunia ini malah bermaksiat kepada Allah. Kalau memang kita bermaksiat, mari kita bertobat kepada Allah agar mendapatkan jalan yang lebih baik lagi nantinya. Selanjutnya pesan daripada hadis Rasulullah, wa'mal lillah biqadari hajatika ilaiha.
Beramallah bagi Allah dengan kadar hajat engkau, dengan kadar keperluan engkau kepadanya. Kalau memang kita perlu kepada Allah, kalau memang kita sangat perlu kepada Allah, maka kita juga mengerjakan sesangat mungkinnya, sebisa mungkinnya untuk beribadah kepada Allah. Karena kedudukan kita di sisi Allah, bagaimanakah kita hidupkan hati kita untuk kepada Allah? Memang serasanya kalau memang keimanan kita mungkin kurang, maka seolah-olah di hati kita Allah itu jauh. Akan tetapi kalau kita hati dekat kepada Allah, maka Allah pasti dekat di sisi kita. Sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya oleh umat engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka katakan bahwa aku itu dekat dengan hambamu. Maka Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita, akan tetapi kita sendiri yang tidak tahu bahwa Allah itu dekat. Maka cara untuk mengetahuinya adalah dengan cara mencari ilmu agar kita mengenal Allah, agar kita mengenal sifat Allah, mengenal zat Allah, dan mengenal sifat-sifat yang lainnya. Maka itu dibutuhkan dengan adanya ilmu. Yang selanjutnya, yang terakhir, pesan daripada Rasulullah, wa'mal linnari biqadari sabrika 'alaiha. Berbuatlah bagi neraka biqadari, dengan kadar sabar engkau 'alaiha, kepadanya neraka. Berbuatlah maksiat kepada Allah, berbuatlah perbuatan tersebut menjerumus kita ke dalam neraka, dengan kadar yang sanggup kita hadapi api yang nantinya diberi oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Hiduplah, beramallah untuk neraka dengan kadar kita sanggup untuk menerima nanti api neraka yang akan membakar, yang akan Allah bakar kita. Itu kunci dasar. Mungkin kalau kita untuk membanding dengan api dunia yang sudah ribuan kali sudah ribuan kali disiram, coba kita tes dengan api neraka yang cuma sekecil, apakah sakit ataupun tidak sakit. Maka kalau memang kira-kira kita sanggup dengan resiko yang kita lakukan di dunia, maka lakukanlah perbuatan maksiat, perbuatan yang membawa kepada dosa, apabila kita sanggup untuk menerima balasannya nanti, menerima ketika kita dibakar dengan api neraka oleh Allah Ta'ala. Itu sih nasihat singkat dari saya yang mungkin bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Yang mungkin saat ini kita jauh daripada Allah, adapun hati kita merasa jauh dengan Allah, ayo kita dekatkan hati kepada Allah. Karena hidup di dunia ini kita sudah diatur oleh Allah. Pola hidup kita sudah diatur oleh Allah. Maka semuanya kita gantungkan kepada Allah Ta'ala. Mungkin cuma itu nasihat singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.